datang. Juga ada rekan dari Amiko, Bu Suyatni, juga selamat datang. Dan Bapak Ibu sekalian, beberapa dosen pembimbing kemahasiswaan maupun kompetisi di perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Em, untuk beberapa Bapak Ibu yang sudah mencermati dan memonitor beberapa pelaksanaan KBMK sebelumnya, di tahun ini mungkin kita tidak ada perubahan yang signifikan begitu ya. Yang signifikan hanya pada tema tahun ini. Dan tadi yang sudah dijelaskan memang tema ini sangat mempengaruhi rubrik penilaian terutama pada babak penyisihan. Kita lanjut Ibu Mbak Rosa. Kita mungkin akan run through dulu beberapa presentasi slide begitu Bapak Ibu. Kemudian apabila ada pertanyaan spesifik terkait dengan kategori komersialisasi riset dan teknologi tepat guna ini, kita bisa melaksanakan diskusi setelahnya. Silakan next slide Mbak Kakak Rosa. Baik, ini adalah tema tadi. Ini juga menjadi penting dan salah satu kunci begitu ya Bapak Ibu di dalam sosialisasi KBMK selalu kita tekankan bahwa sebanyak mungkin Bapak Ibu bisa mencari kata kunci maupun adik-adik mahasiswa tentu di sini sudah juga bergabung. Sebanyak mungkin em, sorry kepencet mungkin ya Kak Rosa masih back slide satu slide Mbak, satu slide dulu ke belakang Mbak Rosa, ke awal lagi yang tema tadi ini masih ke depan ke belakang Mbak, ke belakang lagi kan. Mbak Rosa terdengar suara kami ke belakang slide-nya Mbak, ke slide satu ya, ini malah maju slide satu dulu yang tema tadi ya. Jadi sebanyak mungkin di manuskrip makalah Bapak Ibu maupun teman-teman mahasiswa pastikan bahwa beberapa kata kunci yang ada di dalam tema bisa muncul karena itu yang akan dicari oleh para reviewer. Ada dua, yang pertama adalah hilirisasi dan industrialisasi, itu juga kata kunci. Kemudian inovasi, itu juga kata kunci. Dan tentu adalah daya saing nasional begitu dan juga kondisi global. Jadi kalau kita hitung mungkin ada satu, dua, tiga, empat, lima begitu ya Bapak Ibu kata kunci yang akan dicari dan dipastikan konteksnya dalam manuskrip makalah maupun manuskrip video yang disubmit oleh teman-teman mahasiswa. Hilirisasi, industrialisasi, inovasi, daya saing, dan gejolak global. Sebisa mungkin bisa muncul itu akan semakin memperkuat nilai dari kesesuaian dengan topik. Selanjutnya, Mbak Rosa. Ya, ini adalah tugasnya, intinya adalah kelompok mahasiswa mengidentifikasi sebuah invensi. Invensi ini bisa berupa riset, jadi mungkin tingkat kesiapterapan teknologi atau TKT atau TRL di dalam bahasa Inggris, teknologi readiness levelnya itu masih tingkat awal, itu masih juga sudah bisa menjadi studi kasus mahasiswa kita. Atau mungkin sudah menjadi sebuah produk teknologi tepat guna dengan TRL atau TKT tinggi yang berpotensi untuk dikomersialkan tentunya. Kemudian peserta mengidentifikasi bagaimana peluang produk teknologi ini di pasar begitu. Itu secara singkat adalah tugas dari mahasiswa begitu. Selanjutnya Mbak Rosa. Nah, kalau kita bicara teknologi, memang secara otomatis kita akan memiliki gambaran teknologi itu adalah teknologi digital, virtual reality, kemudian apa namanya website dan segala macam. Tapi sebenarnya teknologi yang dimaksudkan dalam KBMK adalah sebuah hasil riset. Jadi riset ini bisa berupa hasil riset baik itu dari apa namanya dari tekstil misalkan atau hasil riset terkait dengan keanekaragaman hayati misalnya invensi-invensi untuk pemanfaatan keanekaragaman hayati, macam-macam sekali ya Bapak Ibu. Dan ini tentu merupakan
hasil riset yang dilakukan oleh inventor perguruan tinggi, baik di mana mahasiswa berasal maupun apabila Bapak Ibu ataupun teman-teman mahasiswa menemukan sebuah invensi yang sangat menarik dari kampus lain. Jadi inventornya tidak perlu dari kampus di mana mahasiswa berada, dengan catatan bahwa seluruh submisi harus menyertakan persetujuan dari inventor begitu. Jadi walaupun invensinya mungkin tidak berasal dari kampus, tentu kita inginnya adalah invensi dari bos begitu ya. Tapi kalaupun ternyata ada invensi yang menarik dari kampus sebelah yang Bapak Ibu ingin jadikan studi kasus, itu juga memungkinkan. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa kategori komersialisasi riset dan teknologi ini merupakan kategori yang dijadikan percontohan untuk kesinambungan kompetisi. Baik itu yang sejajar, sejajar itu adalah yang sama-sama dari tingkat pendidikan tinggi, begitu ya. Misalnya, terutama adalah dari PKM di perguruan tinggi, Bapak Ibu. Kita tahu PKM ini sudah ada berbagai macam, begitu. Mungkin kalau tidak salah hitung ada 7. Nah, siapa tahu dari PKM tadi ingin kemudian dijadikan juga sebagai studi kasus di dalam KBMK, silahkan juga ya. Selain itu juga KBMK menjadi percontohan keberlanjutan kompetisi dari jenjang sebelumnya, yaitu dari pendidikan menengah. Terutama adalah dari kompetisi penelitian siswa Indonesia atau KOPSI maupun FIKSI atau Festival Inovasi Kewirausahaan Siswa Indonesia. Nah, ini apabila mahasiswa Bapak Ibu sekalian merupakan finalis atau bahkan pemenang dari KOPSI dan FIKSI dan ingin melanjutkan penelitiannya atau apa namanya apa yang dikerjakan pada KOPSI dan FIKSI-nya di dalam KBMK juga dimungkinkan. Jadi komersialisasi riset dan teknologi tepat guna ini cukup menjadi percontohannya Bapak Ibu untuk kategori keberlanjutan baik sama jenjang maupun lintas jenjang. Selanjutnya Mbak Rosa. Nah, ini deskripsinya. Teknologi merupakan inovasi dalam manifestasi konsep SDG dalam penerapan konsep hilirisasi dan industrialisasi. Ini tentu merupakan sebuah umbrella term gitu ya Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa begitu ya. Apa yang diartikan sebagai hilirisasi, apa yang diartikan sebagai apa namanya industrialisasi, silakan dijelaskan secara detail dalam makalah maupun video yang diajukan. Tadi juga sudah disebut, peserta wajib melampirkan consent form dari inventor dan terutama analisis yang dilakukan adalah analisis TRL atau teknologi readiness level. Perlu ditekankan di sini Bapak Ibu bahwa TRL yang masih rendah tidak serta-merta kemudian menjadi nilai yang rendah dalam dalam penilaian. Yang dinilai adalah kemampuan mahasiswa untuk meneliti invensi tadi pada tingkat TRL yang mana. Bukan tergantung pada, oh kalau TRL tinggi pasti nilainya juga akan tinggi. Tidak. Tapi yang dilihat oleh reviewer adalah kemampuan analisis mahasiswa. Jadi apabila sebuah invensi ternyata TRL atau TKT-nya masih di level rendah, TRL 1 atau 2, itu tetap masih bisa dijadikan studi kasus. Tentu sesuai dengan komponen analisis di babak penyisihan ini gitu. Yaitu TRL atau TKT. Selanjutnya, nah submisi di dalam babak penyisihan adalah 2, yaitu submisi video, yaitu dilihat durasi waktu video untuk babak penyisihan terdiri dari maksimal 10 menit tadi. Setiap kelebihan 1 menit akan dikenakan sanksi 3,5 poin dengan maksimal 10 menit apa namanya kelebihan begitu ya, sehingga total pengurangan adalah sebanyak 35 poin. Sedangkan ketentuan sanksi submisi untuk makalah selanjutnya boleh dibantu Mbak Rosa. Oke, makalah adalah juga 10 halaman untuk badan apa namanya makalah. Sedangkan lampiran dibatasi sejumlah 5 halaman dengan ketentuan jenis huruf dan ukuran huruf dan pasti. Ini pun akan ada ketentuan saksi submisi di mana
kelebihan satu halaman, baik itu di badan makalah maupun di dalam lampiran, akan dikenakan pengurangan 3,5 poin dengan maksimum adalah 10 halaman, baik itu makalah maupun apa namanya lampiran, begitu, badan makalah maupun lampiran, sehingga total pemotongan adalah 35 poin maksimum. Selanjutnya, nah, ini mungkin rubrik yang menjadi ketentuan yang bisa menjadi pedoman Bapak Ibu ketika membimbing mahasiswa kita maupun teman-teman mahasiswa begitu ya. Bagian pertama yang menjadi kriteria penilaian adalah penjelasan invensi atau teknologi yang menjadi studi kasus. Ini terdiri dari identifikasi invensinya dan aktor pelakunya, mungkin bisa dijelaskan sedikit konteks dan juga konten dari teknologinya. Kemudian langsung masuk ke dalam identifikasi peluang invensi atau teknologi tadi. Nah, ini perlu sekali lagi saya tekankan bahwa TKP atau TRL yang rendah tidak serta-merta bahwa kemudian akan mendapatkan nilai rendah. Yang sekali lagi dilihat oleh reviewer adalah kemampuan analisis dari mahasiswa, argumentasi, membangun bukti-bukti dan apa namanya bukti-bukti dan penjelasan untuk membangun sebuah analisis opini. Penjelasan invensi juga terdiri dari analisis identifikasi pemangku kepentingan terkait, baik itu misalnya pemerintah, baik itu industri, baik itu inventor maupun investor, begitu ya. Ini semua total adalah 30 poin. Kemudian rubrik kedua adalah rumusan dan analisis masalah. Ini mohon maaf Mbak Rota belum kembali dulu. Oke. Rumusan dan analisis masalah sebagai rubrik kedua dengan jumlah nilai maksimum 25 poin begitu ya, atau bobot nilai maksimumnya 25% adalah definisi masalah dan isu utama yang menjadi solusi. Jadi mahasiswa juga diarahkan untuk bisa mengidentifikasi apa masalah di pasar atau masalah dari calon konsumen, calon pengguna dari invensi tadi, dan kemudian bagaimana analisis pengukuran tingkat kesiapterapan teknologi tadi yang mengacu pada TRL model. Kemudian yang rubrik ketiga adalah rumusan strategi komersialisasi. Jadi mungkin ada beberapa alternatif solusi begitu yang apa namanya disusun oleh mahasiswa karena sebuah invensi teknologi bisa saja diterapkan dalam sebuah produk atau jasa yang berbeda-beda begitu ya, sehingga alternatif solusi dan peluang dari rekomendasi yang diberikan tadi menjadi sebuah kriteria penilaian. Kemudian kemudahan dalam menerapkan solusi baik produk dan jasa tadi, visibilitas mungkin ya, kemudahan dalam menerapkan solusi tadi baik dari kemampuan perusahaan maupun juga dari adaptabilitas dari calon pengguna. Orientasi strategis dan bagaimana berfokus pada solusi, dan tentu ada juga dilihat justifikasi dari rekomendasi. Jadi apabila ada data-data primer yang dikumpulkan oleh mahasiswa, tentu akan menjadi nilai tambah ketika reviewer menilai makalah babak penyelesaian ini. Itu nilai maksimum bobot untuk rubrik yang ketiga, rumusan strategi komersialisasi ini adalah 35 poin. Dan yang terakhir rubriknya adalah aspek kesesuaian dengan tema dengan total bobot nilai maksimum 10. Sehingga total nilai maksimum yang bisa didapatkan oleh sebuah tim adalah sebesar 100 poin. Selanjutnya, bisa dibantu Mbak Rusa? Bentar, Pak. Maksudnya, iya. Oh, malah terputus Mbak Rusa. Boleh di-share screen kembali. Oke. Slide selanjutnya.
Nah, ini adalah dua dokumen administratif yang menjadi wajib tadi sudah dijelaskan. Lampiran 5 yaitu lembar persetujuan komersialisasi riset ini dari inventor begitu ya Bapak Ibu. Jadi setiap tim wajib memiliki persetujuan dari inventor ya. Jadi silahkan ini ada di pedoman yaitu lampiran 5. Kemudian yang kedua adalah apabila ada tim yang ingin melanjutkan dari makalah manuskrip fiksi dan opsi dan fiksinya, maka silakan juga bisa mengisi lampiran 7 sebagai dokumen tambahan. Selanjutnya, ya semoga cukup jelas Bapak Ibu apa yang diminta oleh apa namanya perlu disiapkan oleh mahasiswa kita dalam kategori komersialisasi riset dan teknologi tepat guna kompetisi nasional bidang bisnis manajemen dan keuangan. Selanjutnya mungkin saya undang untuk raise hand apabila ada pertanyaan supaya kita bisa apa namanya fokus pada satu satu pertanyaan begitu. Dari terima kasih ini ada dari Poltekba, silahkan Bapak Mikhail Eko apabila ada pertanyaan. Terima kasih Pak Mungkin Sony. masih di mute Bapak. Wah, Ya baik Pak, Bapak, silakan Bapak. Selamat pagi Pak, salam kenal dari saya Mikail dari Politeknik Negeri Belawan Pak. Mohon maaf Pak, saya mungkin latarnya Salam masih kenal Pak. kelihatan. Ya Pak, begini Pak, Tidak apa-apa Bapak. saya kebetulan dari program studi teknologi listrik Pak. Nah, ini kan tadi Baik, melihat dari peraturannya tadi kan ketuanya harus dari bisnis Pak, dari bisnis, betul, dari jurusan bisnis. Nah, ini kalau betul misalnya Bapak. nanti kami bergabung di teknologi tepat guna, ya kan Pak, tetap ketuanya dari bisnis. Kira-kira untuk penyampaian hal teknisnya bagaimana Pak? Karena kan ini mungkin ada hubungannya dengan UKM, UKM kecil ya Pak, UKM kecil menengah, UMKM. Jadi mohon sarannya Baik, Bapak, bagaimana baiknya? Begitu dulu Bapak. baik, Pertama, terima kasih Pak. baik. Terima kasih Bapak Mikhail. Baik, langsung direspon saja ya Mbak Rosa ya, supaya langsung tektok Ya, gitu ya. betul, Pak. Ya, nah, terima kasih Pak Mikhail pertanyaannya. Buat Bapak Ibu dari Politeknik tentu bisa bergabung. Tadi sudah dijelaskan bahwa mahasiswa baik itu dari sarjana maupun vokasi diploma D3 maupun D4 bisa bergabung di PDMK ini. Apabila di kampus Bapak Ibu apabila mungkin pertama dulu, apabila Bapak Ibu bertugas di dalam prodi, tadi Bapak kan prodinya atau listrik begitu ya Bapak ya, sehingga mungkin ada invensi yang Bapak kerjakan yang kemudian mungkin menarik untuk menjadi studi kasus dimasukkan begitu ya di dalam KBMK 2025. Tapi mungkin Bapak concern karena mahasiswanya dari prodi listrik begitu ya, kelistrikan. Nah, mungkin bisa didorong apakah di kampus Bapak ada prodi yang terkait dengan nomenklatur bisnis manajemen dan keuangan Bapak. Misalnya administrasi niaga, mungkin bisnis ataupun manajemen begitu Bapak. Sehingga yang menjadi ketua secara administratif mungkin adalah mahasiswa dari prodi tersebut. Pun apabila kampus Bapak tidak memiliki prodi terkait dengan nomenklatur bisnis manajemen dan keuangan ataupun akuntansi begitu, mungkin Bapak juga bisa membentuk tim lintas kampus Bapak dengan rekan-rekan lain, dengan mahasiswa dari kampus lain yang memang apa namanya memiliki program studi yang terkait dengan nomenklatur tadi. Baik itu dengan sesama politeknik maupun mungkin dengan kampus non politeknik begitu Bapak. Nah, memang kemudian kampus Bapak dan kampus apa namanya mitra tadi itu mengambil kuota 1 dari 5 kuota maksimal kampus Bapak. Dan harus disetujui oleh kedua kampus tadi, begitu Bapak. Semoga bisa menjawab. Tentu dari segi bisnisnya, tim ketua tadi, kemudian juga dosen pembimbingnya bisa membantu Bapak dan tim untuk melakukan analisis terkait tadi peluang pasar, solusi permasalahan, dan hal-hal lainnya yang sesuai dengan rubrik kategori kita ini.
Semoga bisa terjawab Pak Mikail. Baik Pak, Selanjutnya untuk mohon ada izin. lagi Pak. Silakan Iya, Bapak. ya. Kalau untuk Silakan Bapak. jurusannya ada Pak. Jurusannya itu kalau nggak salah perbankan dan manajemen akuntansi. Perbankan, baik. Ya, itu ada Pak. Manajemen akuntansi bisa Pak. Baik Ya, Bapak, itu silakan ada Pak. Bapak. Ya, jadi nanti mungkin terapannya eh, kita memajukan ipteknya Pak, hubungannya dengan apa? Betul, Dengan UMKM tersebut banyak topik sih baik, Pak yang mau kita ajukan gitu betul, kan. Nah, itu tadi betul. mungkin ketuanya nanti kalau menjelaskan hal teknik mungkin bisa beralih ke temennya yang teknik ya Pak. Kalau soal Betul, betul manajemen sekali Bapak. keuangan bagaimana Betul, baiknya dari betul, ketuanya ya Pak. Gitu Pak. betul, betul, betul. Memang Jadi ketua memang kita pilih dari bisnis manajemen dan keuangan Bapak, tapi ketika video mungkin bisa bergantian antara seluruh anggota tim, justru Bapak mahasiswa kelistrikan bisa menjelaskan teknologinya begitu Bapak. baik Begitupun Pak. semoga kalau terpilih di babak semifinal, nanti presentasinya yang 10 menit ataupun di grand final bisa bergantian setiap anggota kelompok. Justru biasanya yang menang itu apabila kerjasama antar lintas divisinya terlihat ke Pak. Pak, untuk temanya Pak boleh diperjelas Pak kira-kira apa ya tadi Pak? Ya, tadi temanya adalah hilirisasi dan industrialisasi, Pak. Jadi hilirisasi kan terkait dengan komersialisasi, invensi dari Ya, kampus mungkin ya, ya ya. ke arah situ. Atau industrialisasi, mungkin industrialisasi Bapak melihat sebuah invensi Bapak yang bisa dijadikan sebuah barang atau produk yang kemudian bisa dibuat industrialisasinya. Ada kata kunci lain yaitu inovasi mahasiswa, kata kunci lain seperti Oh, gejolak global maupun ketahanan nasional bisa juga menjadi kata-kata kunci yang dikaitkan dalam pembuatan argumen analisis mahasiswa, Bapak. baik Pak. Pak ini kira-kira ada pantangannya enggak Pak buat anggotanya Pak atau ketuanya? Karena kan kemarin sebelumnya kan ada Belmawa juga ngadakan tentang kegiatan hilirisasi baik Ya, PKM maupun PPK kan Pak. Kira-kira ya, kena diskualifikasi enggak Pak? ya. Kalau di komersialisasi riset dan teknologi tepat guna, Bapak, apabila ada studi kasus yang juga diajukan di PKM itu masih diperbolehkan Pak. Tentu tadi mengisi bahwa tadi ya PKM tadi mengisi bahwa ini adalah kelanjutan dari PKM begitu ya. Jadi tentu itu masih diperbolehkan Bapak PKM, fiksi dan kopsi begitu. Kalau judul Tidak baru Bapak, dikecualikan Bapak. Gitu. kalau judul Judul baru. baru juga boleh Bapak. Boleh juga. Judul baru juga tentu boleh begitu Pak. Jadi saya garis bawahi Pak bahwa tidak ada pantangan buat peserta yang kemarin ikut program kreativitas mahasiswa ataupun PPK Yes. ataupun hilirisasi ya Pak. Saat ini masih di dalam PKM saja, Bapak. Oh gitu. Fiksi dan kopsi. Tiga itu yang dikecualikan, Bapak. Oh fiksi dan opsi. Baik Pak. Kalau itu sih kayaknya Ya, aman sih Pak, nggak dekat di situ Pak. aman ya. Hmm. PKM masih boleh, Bapak. Tapi di luar itu rasanya belum dikecualikan, Bapak. Jadi mohon dicek lagi. Yang dikecualikan hanya PKM, fiksi, dan kopsi, Bapak. Jadi kalau PKM boleh ya Pak. Masih boleh, Bapak. Baik. Betul, betul sekali. Terima kasih Bapak informasinya. Terima kasih, Bapak Ya, Mikail. Kami sama-sama tunggu Pak. submisi dari Terima kasih. teman-teman di sana. Selanjutnya rasanya yang kedua tadi ada dari Uniro, Ibu Sri Wulan. Terima kasih sudah menunggu, Ibu. Dipersilakan, Ibu. Terima kasih Bapak kesempatannya, mohon izin. Eh, saya ingin bertanya beberapa hal. Sebenarnya tadi beberapa berkaitan dengan pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh Pak Mikail bahwa mahasiswa Baik. yang sudah mengikuti program PKM di tahun ini, di tahun 2025 atau Ya, PPK Ormawa atau P2ME berarti masih tetap diizinkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan KBMK ini, nggih Bapak? saat ini baru PKM, Ibu Sri Wulan. Saya ulangi, baru PKM sesuai dari pengumuman tadi. PKM, fiksi, dan kopsi. Begitu, Ibu. Nih, maksud saya ketika mahasiswa tahun ini mengajukan di program PKM masih Ya, boleh ya, ikut di KBMK ya Bapak ya?
Masih memungkinkan Ibu Sri Wulan. Betul, Oke, oke, terima kasih. betul Kemudian Ibu. ini Bapak terkait ketua ketua harus berasal dari bidang studi yang nomenklaturnya mendekati bisnis, ekonomi, dan manajemen. Nah, di tempat kami tidak memiliki fakultas ekonomi dan bisnis. Namun, kami memiliki program studi pendidikan ekonomi. Apakah diperkenankan dari program studi pendidikan ekonomi? Baik Ibu, ini juga pertanyaan beberapa teman dari UPI misalkan begitu bertanya apakah dengan pendidikan bisnis atau pendidikan ekonomi itu diperbolehkan karena memang pendidikan ekonomi merupakan gabungan dari dua pohon keilmuan ya Ibu Sri Wulan ya, kependidikan atau keguruan serta dari bidang ilmu ekonominya. Maka sejak beberapa tahun terakhir ini memang masih diperbolehkan Ibu Sri Wulan. Jadi Oke, pendidikan oke. ekonomi, pendidikan bisnis, pendidikan keuangan, akuntansi masih diperbolehkan karena merupakan gabungan dua pohon keilmuan Ibu Sri Wulan. Oke, oke. Terima kasih Bapak. Terakhir Bapak, nah itu kan untuk ketua ya Bapak harus dari yang nomenklaturnya ekonomi, bisnis, dan manajemen. Untuk dosen pendamping, apakah juga harus dari program studi Baik, tersebut? saat ini belum ada aturan khusus. Aturan yang ada adalah bahwa dosen tersebut berasal dari kampus yang sama dengan apa Ketua. namanya dengan mahasiswa ketua begitu ya, ketua ketua tim begitu ya Ibu Sriwan. Jadi dengan begitu bisa kita artikan memang tidak berdasarkan prodi tapi berdasarkan NIDN atau apa identitas dosen dari kampus ketuanya Ibu. Begitu Ibu. Terima kasih Bapak, terima kasih penjelasannya Semoga jelas bisa sekali. menjawab Ibu. Terima Oke, kasih Ibu Sri Wulan. Kami tunggu Ibu. siap. Selanjutnya di antrian saya ada dari Politala Bapak Agustian. Dipersilakan Bapak. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Yang saya mau tanyakan, saya mempertegas kembali Pak. Itu kan ada yang dari kampus lain kan atau instansi lain itu memiliki prodi teknologi informasi ataupun informatika atau komputer itu berbeda jurusan dengan prodi ekonomi. Nah, di tempat kami Pak, Betul. kami ada Mhm. satu jurusan yang mengcover prodi ekonomi dengan juga prodi yang ada di teknologi informasi. Kami ada jurusan komputer dan bisnis. Nah, kami satu jurusan Pak, walaupun ada jurusan akuntansi dan akuntansi perpajakan, prodi akuntansi dan Hmm. prodi akuntansi perpajakan, ada prodi teknologi rekayasa komputer jaringan dan prodi teknologi informasi. Hmm. Itu satu rumpun jurusan Baik. namanya jurusan Hmm. komputer dan bisnis. Nah, karena bila jadi mentegaskan kembali pertanyaan saya, Pak, karena kami ekonomi Ya, dan komputer itu satu jurusan, apakah dari prodi kami yang teknologi informasi yang bidang komputer itu bisa jadi ketua Pak? Karena dilihat dari jurusannya kami satu rumpun jurusan dengan ekonomi atau tetap berlaku hmm. bahwa Hmm. anak-anak yang dari ekonomi atau yang dari akuntansi yang bisa jadi ketua kami hanya sebagai anggota dari prodi kami tadi gitu Pak. Mungkin mohon pencerahannya Pak. Terima Baik. kasih. Nggih. Baik, Bapak. Terima kasih pertanyaannya. Ya. Berarti program studi Bapak adalah komputer dan bisnis ya, Pak. Jurusannya Program komputer dan studinya ini, bisnis. Pak. Program studi kami teknologi informasi, Pak, di bawah jurusan komputer dan bisnis. Nah, Hmm. jadi satu Memang jurusan itu, yang ya Pak, ada beberapa gitu satu ya prodi ada satu, beberapa nggih, jurusan gitu ya Pak ya. satu jurusan, Pak, komputer dan bisnis. Di bawahnya ada prodi teknologi rekayasa komputer jaringan, prodi teknologi informasi yang di bidang komputer, dan ada prodi akuntansi dan prodi akuntansi perpajakan di bawah jurusan komputer Baik. dan bisnis seperti itu. Ya, Makanya ya. komputer dan bisnis Pak, bukan komputer Baik. bisnis seperti itu. Oke. Ya. Baik. Oke. Terima kasih Pak Agustian. Ya. Jadi kalau pemahaman saya betul, Oke. berarti memang program studinya kita itu melihat nama program studinya Pak Agustian, Mm-mm. bukan Oh iya fakultas Pak. atau jurusan. Jadi program Mm-mm. studi yang terdaftar di PDDikti itu yang kita lihat sebagai acuan apakah mahasiswa tersebut boleh menjadi ketua atau tidak. Iya. Apabila program studinya tidak ada nomenklatur bisnis, manajemen, Mm. keuangan, dan sejenisnya tersebut, Mm. supaya meyakinkan Bapak mungkin lebih baik
yang akuntansi menjadi ketua, walaupun Oh nanti iya. sebagai anggota tentu Hmm. dari prodi yang lain bisa. Oh Jadi iya. satuan analisisnya adalah nama program studinya Bapak Agustian, Oh bukan iya Pak. fakultas, bukan Aku jurusan. jurusan Karena gitu ya. memang di PDDikti kan yang dikenal program studi ya, Bapak ya, Iya. Iya Pak. betul. Oke. Jadi kalau program studinya tidak ada nama-nama nomenklatur bisnis, manajemen, dan keuangan, sebaiknya dicari program studi yang ada di dalam nama program studinya, nomenklatur bisnis, manajemen, atau keuangan, Bapak. Oh iya Pak. Oke. Iya bisa dimengerti Pak. Untuk lebih meyakinkan saja ya Pak Gustian Iya ya. Pak. Iya Pak. Berarti Baik, dari prodi terima kasih akuntansi. Pak Oke, terima Gustian. kasih sama-sama Pak. Betul, Oke. betul. Baik, selanjutnya ada dari UI, Mas Arouf atau Bapak Arouf. Ya, Silahkan. saya terdengar, Pak. Suaranya terdengar jelas, terima Oke. kasih. Terima kasih, Pak Sony. Saya izin bertanya, saya mahasiswa, Pak. Izin memastikan, kalau tadi program dari komersialisasi bisa keberlanjutan dari PKM, itu ada batasan tahun atau boleh diajukan yang ini juga, Pak? Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, kalau saya lihat judul-judul finalis tahun lalu, skop mereka sebenarnya nggak hanya ada teknologi atau alat, Pak, tapi juga produk. Mungkin bisa diperjelas lagi, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Arouf. Saya menangkap yang pertama, pertanyaan kedua tadi agak nggak jelas, nanti diulang. Tapi yang pertama, sampai saat ini PKM tahun apa batasan tahunnya belum dimasukkan dalam pedoman, Mas. Jadi misalnya Masnya mau mengambil PKM dari tahun-tahun sebelumnya, justru berdasarkan diskusi saya dengan tim Belmawa itu juga diharapkan. Kenapa? Supaya PKM-nya tidak berhenti, PKM-nya tetap masih bisa dijadikan sebuah studi kasus begitu ya. Ya, kan kita tahu ada beberapa PKM riset, PKM kewirausahaan dan yang lain-lainnya yang mungkin masih memiliki peluang untuk bisa dikembangkan ataupun dijadikan studi kasus. Sampai saat ini pedoman tidak menentukan batasan tahunnya, betul Mas. Jadi eh, ya bisa gunakan kesempatannya lah, Mas Aro. Yang kedua tadi saya agak putus, silahkan diulang sambil Baik, saya Pak. juga off kamera, Pak Ibu mohon maaf karena sinyal tiba-tiba agak turun ini. Silakan Mas Aro. Baik, baik, Pak. Kalau saya lihat di judul-judul finalis tahun lalu, judul-judul mereka itu ternyata inovasi yang dikomersialisasi ternyata nggak hanya berbentuk alat ya, Pak, tapi juga bisa produk. Betul Mas Aro. Sesuai dengan tadi yang yang tadi dijelaskan bahwa yang dilihat adalah analisis dari tim mahasiswa terhadap sebuah invensi. Apakah invensinya berupa sistem, apakah invensinya berupa produk fisik, apakah invensinya berupa software, itu kan bisa diterjemahkan sendiri dalam definisi inovasi begitu ya Mas Ro. Jadi inovasi itu sangat luas begitu ya, tidak hanya produk fisik. Jadi ini juga merupakan sebuah kesempatan bagi mahasiswa untuk bisa mencari inovasi yang betul-betul berguna bagi masyarakat dan bagaimana invensi tadi ya itu yang paling penting kan ya. Analisisnya bahwa invensi yang dilakukan oleh kampus itu memberi dampak bagi masyarakat, bangsa dan negara begitu Mas. Semoga bisa menjawab ya Mas Arul. Jadi invensi tidak perlu fisik, invensi bisa apapun yang berikan dampak dan manfaat. Begitu. Baik, cukup Pak Sony. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Selanjutnya saya, mohon maaf kalau pilihannya betul atau tidak, tapi ada Pak Zaki, Mas Zaki ya dari PPNS. Silakan Mas Zaki. Baik Bapak, terima kasih sebelumnya. Izin saya Zaki dari mahasiswa PNS. Ada dua pertanyaan Bapak. Yang pertama terkait dengan lampiran 5 persetujuan komersialisasi. Kelompok kami berencana untuk menjadi kelompok lintas kampus di mana ada inventor yang juga masuk dalam tim kami. Namun karena persyaratan harus ketua dari rumpun manajemen sehingga inventor menjadi anggota karena bukan rumpun bisnis. Terkait lampiran 5 sendiri, apakah diperbolehkan untuk diisi oleh anggota kelompok kami yang menjadi inventor dan juga anggota tim kami sekaligus sebagai anggota kelompok apakah diperbolehkan?
Lalu untuk pertanyaan yang kedua, format pernyataan dari dosen pembimbing terkait mentor praktisi, apakah ada format khusus yang disampaikan ya Pak? Karena tadi sampai di paparan sebelumnya ada informasi penyertaan lampiran surat dari. Halo, Mas Zaki. Apa saya yang terputus atau Mas Zaki ya? Rasanya Mas Zaki ya mungkin ya. Karena saya lihat Mas Rizky ini Boleh. bergerak-bergerak. Ya, boleh off videonya, Mas, bila sinyalnya kurang baik. Iya. Oh, lanjut dengan pertanyaan selanjutnya kali ya Mbak Rosa ya. Ya, sebaiknya selanjutnya Nah, aja, Pak. Mohon maaf, lanjut Mas aja. Zaki, karena Ya di nanti stall. Mas Zaki bisa menyusul ya kali Mbak Ya, Rosa ya. ya. Silakan ada Mas Rizky dari Undip. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya, Pak. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar dengan baik Ya, Rizky. Baik, sudah. ya, baik. Baik, terima kasih banyak. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizky Pratama, Pak. Saya seorang mahasiswa dari Undip. Kebetulan ada di Fakultas FISIP. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah pada buku panduan KBMK itu dicantumkan bahwa ada keterangan untuk keberlanjutan dari opsi, Pak. Yang ingin saya tanyakan itu ada dua. Yang pertama, eh, mengenai tentang anggotanya. Apakah diperbolehkan hanya satu orang saja yang dulunya mengikuti opsi dalam sebuah tim tersebut, ataukah diharuskan untuk seluruh tim yang sebelumnya melaksanakan penelitian opsi tersebut untuk tergabung dalam eh, penelitian KBMK ini? Terus yang kedua, kira-kira adakah indikator untuk keberlanjutan dari opsi jika ingin diangkat lagi pada lomba KBMK ini? Jika ada, kira-kira pada aspek apa aja ya Pak? Dan kira-kira harus seperti apa? Mungkin itu aja Pak pertanyaannya. Terima Baik, kasih. Mas Rizky, saya sudah tangkap. Terima kasih. Mas Rizky, untuk yang pertama, apa namanya, lampiran tadi memang diminta untuk ditandatangani oleh seluruh peserta opsi pada saat manuskrip opsi tadi dijadikan apa namanya makalah opsi begitu ya. Jadi saya bayangkan Mas Rizky dulu adalah finalis opsi ya. Kemudian mungkin teman-teman SMA-nya di beberapa kampus. Nah, sekarang teman-teman SMA-nya harus memberikan konsen bahwa yang dulu dijadikan kopsi, apa namanya, penelitian di kopsi akan dijadikan penelitian KBMK oleh Mas Rizky. Jadi yang harus menandatangani adalah seluruh peserta kopsi pada saat makalah kopsi tersebut di apa namanya diikut sertakan pada kopsi. Gitu ya. Kebayang ya, Mas Rizky? Ya, jadi Mas Rizky harus menghubungi lagi beberapa teman yang waktu itu menjadi anggota tim kopsinya dan semua harus yang terdata. Dulu berapa anggota Mas Rizky? Dulu waktu di opsi ada 5 anggota Pak. Ada 5 anggota dan sekarang kan Iya, kampusnya macam-macam ya Mas ya. iya benar Pak. Nah, makanya secara digital aja, lewat email, lewat apapun, silahkan bisa ditandakan karena semuanya harus memberikan ininya ya, memberikan apa konsep bahwa apa namanya dijadikan itu ya, Oh, gitu Pak. dijadikan Mohon maaf uh, sebelumnya Pak. Dalam rencana KBMK ini rencananya saya rencana ingin apa namanya mengajukan penelitian saya opsi apa namanya pada penelitian saya yang opsi tahun sebelumnya, tapi betul, berbeda betul. tim. Tapi berbeda tim Pak dengan opsi yang Oh tahun iya ya, sebelumnya. betul, betul, Itu betul. nggak Jadi yang masalah berarti ya Pak? tidak apa-apa, tidak masalah. Yang harus memberikan konsen adalah opsi pada saat SMA itu Mm-mm. semua anggotanya memberikan konsen bahwa kasusnya akan dibawakan oleh Mas Rizky di Oh KBMK ya, dengan tim yang berbeda, dengan oh tim ya yang baik. dari Undip sekarang kan gitu. Iya iya Tapi benar yang harus Pak. tanda tangan bukan tanda tangan tim Undipnya, tapi justru tanda tangan teman-teman SMA Mas Rizky pada opsi Ya berarti gitu. tanda tangan yang tim terdahulu ya Pak. Tim terdahulu. G, Iya, G, dan sekarang kan kampusnya berbeda-beda tadi ya. G. Baik jelas Pak. Baik. Tadi pertanyaan kedua apa ya? Tapi apa sudah semua jelas, Mas Eh, Rizky? Pertanyaan kedua belum terjawab Pak. Indikator Apa itu ya? keberlanjutannya. Lupa saya.
Oh iya, Indikator keberlanjutannya indikator buat keberlanjutan adalah sesuai dengan rubrik tadi yang 4 dari KBMK. Jadi kita lihat apakah memang terdapat perbedaan antara atau perkembangan dari opsi. Kan ketika peluang tadi di rubrik ketiga atau ketika menganalisis TRL-nya, Mas Rizky bisa menjelaskan. Ini opsi tahun berapa, Mas? Tahun lalu 24, 23? tahun 2023, Pak. Ya, kalau tahun 2023 kan tentunya sudah 2 tahun. Apa nih yang bisa diceritakan untuk Oke. mendukung argumentasi bahwa penelitian ini memang memiliki potensi yang besar? Karena kalau mandek dari 2023 kan berarti peluangnya tidak terlalu terlihat, begitu ya? Oke, bener, Pak. Terbayang ya, Oke. Mas? Ya? Iya, terbayang, Nah, terbayang. Oke. Berarti baik. saya Semoga garis sukses bawahi ya, Mas sesuai dengan Rizky. Oke. Gimana? Saya garis bawahi berarti sesuai dengan 4 kriteria yang tadi ya, Pak. Mm-mm. Mm-mm. Oke. Sesuai dengan Oke. kriteria rubrik yang tadi kita sudah jelaskan. Iya. Oke. Oke, baik. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Mas Rizky. Kita tunggu submisinya. Baik, selanjutnya ada dari PPNS Mas Zaki yang tadi apakah sudah bergabung lagi? Sudah, Pak. Oh ya, tadi keputus ya. Izin untuk Silakan Mas Zaki, tadi off cam, Bapak. pertanyaan nggak apa-apa, sinyalnya kurang bagus ya. Pertanyaan kedua dulu yang saya ingat ya Mas Zaki ya. Iya, Bapak. Mungkin diulang aja deh pertanyaannya Mas Zaki, dua tadi apa? Baik, Bapak. Untuk yang pertama, kan di lampiran 5 persetujuan komersialisasi, yaitu di mana kelompok kami berencana untuk kelompok lintas kampus dengan inventor juga masuk dalam Aha, tim kami. Namun karena persyaratan ketua dan aha. himpun manajemen Oh sehingga ya inventor betul. bukan menjadi ketua. Lalu Jadi terkait oke saya tadi penulisannya seperti jelas. apa? Oke, jadi kalau memungkinkan tanda tangannya boleh dua itu. Kalau inventor tadi apakah dibimbing oleh dosen, Mas Zaki? Iya, Pak. Nah, apalagi kalau dibimbing oleh dosen, mungkin dosennya yang kemudian biasanya ya mendaftarkan ininya ya, mendaftarkan apa namanya, mendaftarkan hakinya dan segala macam. Jadi dosennya bisa diminta untuk menandatangani. Selain tentu tadi ya, Mas Zaki juga punya anggota dari mahasiswa ya, Mas Zaki ya. Jadi silahkan Mas Iya, Bapak. Zaki, dosennya bisa. Semakin banyak inventor yang menandatangani kan semakin kuat bahwa tidak terjadi pelanggaran hak cipta gitu loh. Maksud bahwa inventor harus memberikan persetujuan adalah tidak adanya pelanggaran hak cipta, begitu konsepnya Mas Zaki. Semoga bisa mengerti. Baik, baik, Yang Bapak. kedua Siap. pertanyaannya apa ya Mas Zaki? Yang kedua, format pernyataan untuk dosen pembimbing terkait dengan mentor Oh iya, praktisi, Pak, baik. yang Format ini disubmit di dibebaskan. website. Itu formatnya memang tidak diberikan di pedoman karena memang dibebaskan kepada seluruh kampus untuk memiliki kebebasan seperti apa format persetujuan di dosen. Karena kadang-kadang kan ada yang mentor bisnisnya memang terlibat dalam pembelajaran, ada juga yang memang alumni dan segala macam itu dikembalikan kepada kebijakan kampus masing-masing. Tapi tentu harus secara tertulis begitu ya, akan lebih baik kalau ada kop surat dari kampus. Tapi narasinya dipersilahkan untuk berkonsultasi kepada pimpinan kampus. Gitu ya, Mas Zaki? Baik, Bapak. Terima kasih banyak, Pak. Baik. Terima kasih, Sudah Mas Zaki. Kita dijelaskan. tunggu ya submisinya. Oke, selanjutnya ada dari Undip, Mas Adis Aji. Apakah mahasiswa atau dosen Ya, gitu ya? ya. Bapak ya? Halo Pak. Mohon izin Ya, saya off cam Pak ya. Saya silakan Ardias Pak. Bapak. Ya, Baik, koordinator dari Undip Pak. baik. Selamat siang, Baik, Bapak. ada beberapa hal Pak yang mungkin saya perlu tanyakan dan perjelas Pak. Terkait dengan teknologinya ini sejauh mana Pak ya? Kesiapan teknologinya. Berarti untuk model saja atau desain saja juga tidak masalah ya? Betul, Bapak. Justru tadi bahwa Hmm. kategori ini melihat kemampuan analisis mahasiswa, bukan invensinya sendiri. Jadi, apabila sebuah invensi kita masih TKT 1 ya, masih dalam Hmm. model, masih dalam 2 dimensi, apa ya kita melihat bagaimana mahasiswa menganalisis invensi ini, begitu, Bapak.
Jadi bukan Hmm. si invensinya. Tadi mungkin saya sudah ini lagi bahwa yang dilihat bukan invensinya, tapi kemampuan mahasiswa kita menganalisis komersialisasi invensinya, Bapak. Jadi apabila sebuah invensi TKT-nya masih rendah, tidak otomatis bahkan tidak otomatis akan mendapat nilai kecil. Yang kita Hmm. lihat justru adalah analisis mahasiswanya seperti apa nih. TKT-nya rendah ini tapi sudah terlihat potensinya karena menjawab masalah XYZ dengan skenario analisis ABC gitu. Nah, itu yang kita lihat Oke. Bapak, bukan Berarti tidak ada invensinya. kriteria penilaian ya Pak ya. Artinya kalaupun nanti teknologinya baru desain saja atau mockup saja ataupun hanya memang narasi saja, berarti tidak ada penilaian kriterianya ya untuk apa namanya bentuk teknologinya itu ya. Betul, bukan teknologinya yang kita nilai, tapi analisis mahasiswanya, Analisisnya. betul Oke. gitu Bapak. Oke, baik. Satu lagi Pak, ini kan di Silakan Bapak. kami kan prodi kan ada banyak Pak ya. Dan Siap. artinya di luar FEB itu kan ada beberapa prodi yang ini saya mau memastikan saja bahwa apakah prodi seperti misalkan teknik industri ya, kemudian Ya. turunannya dan lain sebagainya yang juga mempelajari ilmu bisnis walaupun secara nama tidak ada ininya ya, nomenklatur itunya. Mhm. Apakah bisa memungkinkan Mhm. untuk jadi ketua? Nah, itu Bapak kita apa namanya seperti jawaban saya terhadap pertanyaan yang Hmm. sebelumnya bahwa yang dijadikan apa namanya basis analisis adalah nama prodi ya Bapak ya. Nah, Hmm. misalnya tadi teknik industri Hmm. agak sulit, walaupun kita tahu teknik industri itu mungkin, bukan mungkin ya, mempelajari manajemen Hmm. misalnya dan segala macam. Tapi Hmm. karena di dalam nama prodinya tidak ada spesifik disebutkan manajemen Hmm. atau manajemen industri misalnya. Kalau Hmm. manajemen industri kan ada kata-kata manajemennya Bapak ya. Betul, betul. Tapi kalau teknik industri akan lebih banyak asosiasi definisinya adalah kepada engineering-nya begitu ya Pak. Engineering. Bagaimana manufacturing engineering dibandingkan manajemennya walaupun ada mata kuliah manajemen. Nah, ini khawatirnya mempunyai risiko bahwa dianggap tidak sesuai dengan nomenklatur bisnis manajemen Bapak. Jadi Oke. rekomendasinya kita cari aman saja ya Bapak ya. Oh Kita iya, betul-betul baik, baik. sayang Baik, sekali kalau teman-teman baik, baik. mahasiswa sudah menyiapkan Heeh. manuskrip tapi karena administratif pemilihan ketua, karena sebenarnya ketua atau anggota kan tidak ada apa ya namanya perbedaan nilai begitu ya, bahwa Betul. mahasiswa A yang menjadi anggota dan mahasiswa B menjadi ketua kemudian nilainya lebih gede mahasiswa B. Heeh. Di dalam KBMK sendiri tidak, tentu itu kalau kebijakan masing-masing kampus dikembalikan, tapi dari KBMK sendiri tidak membedakan antara bahwa mahasiswa dengan ketua akan memiliki nilai kontribusi lebih tinggi daripada mahasiswa sebagai anggota. Ini hanya Oke. administratif dan bahwa ini betul-betul ini adalah kompetisi di bidang bisnis manajemen dan keuangan begitu Oke. Kak. Oke, baik. Terima kasih Pak Sony atas jawabannya. Baik Pak, kami tunggu dari Ya, Unpad Dias. baik. Terima kasih. Selanjutnya ada Ibu Paramita di UPN CJT, silakan Ibu. Baik Pak, terima kasih untuk waktunya. Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Paramita Maura Maheswari dari jurusan Bisnis Digital UPN Veteran Jawa Timur. Baik, Jurusan saya Bisnis Digital itu masuk ke Fakultas Ilmu Komputer dengan komposisi pembelajaran ilmu komputer sebanyak 60%, 10% baik, bela negara, dan 30% ilmu ekonomi bisnis. Jika begitu, baik. apakah saya bisa menjadi ketua kelompok? Ya, baik Ibu Paramita. Ya, sekali lagi bahwa apa namanya skala satuan untuk satuan untuk apa namanya penentuan ketua kelompok adalah program studi gitu ya, nama program studi pada spesifiknya. Jadi kalaupun di dalam Fakultas Ilmu Komputer, tapi karena program studinya bisnis digital, ada bisnisnya di situ, apa namanya, saya pikir cukup aman untuk menjadi ketua, begitu Mbak Ibu. Jadi tidak melihat tadi kebalikan dengan pertanyaan sebelumnya ya, fakultasnya justru ada kata-kata bisnisnya, tapi prodinya tidak ada. Nah itu saya punya kekhawatiran resiko untuk tidak memenuhi persyaratannya tinggi. Tapi kebalik dengan Ibu, fakultas dan jurusannya itu adalah
Fakultas Ilmu Komputer tadi, tapi program studinya bisnis digital, ada kata bisnisnya. Itu saya lebih sangat bisa merekomendasikan Ibu bisa menjadi ketua dibandingkan yang kasus sebelumnya tadi begitu, Bu. Mohon bisa terjawab, Ibu. Baik, Pak, sudah terjawab pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Kami tunggu submisinya. Selanjutnya ada Ibu Eka Agustiana dari UISI. Wah, dari Gresik nih ya. Silahkan Ibu Eka. Oke, halo Pak, selamat siang. Sebelumnya terima kasih atas Selamat siang. kesempatannya. Izin bertanya Pak, kalau misalkan tahun lalu 2024 sudah pernah memenangkan KBMK tapi di bidang perencanaan bisnis dan sekarang ingin mengikuti lagi namun beda tim. Tapi saya itu kemarin kan sempat menang begitu ya Pak. Apakah diperbolehkan secara administrasi? Terima kasih. Oh, ini Mbak Eka berarti ya. Oke. Mbak Eka sebagai pemenang masih boleh ikut KBMK, tapi tidak pada kategori yang sama, Mbak Eka. Jadi, Mbak Eka kalau tadi menang di perencanaan bisnis, secara aturan tidak dilarang untuk mengikuti lagi. Yang ada adalah aturannya tidak boleh pada kategori yang sama. Begitu, Mbak Eka. Jadi, silakan Mbak Eka memilih yang lain, komersialisasi riset, riset investasi, audit, ataupun KTI. Begitu ya. Semoga terjawab, Mbak Eka. Baik Pak, terima kasih. Baik. Apakah masih ada pertanyaan, Bapak Ibu? Oh ya, ini melalui chat dari Ibu Evi. Perkenalkan, Hanif. Oh, ternyata Hanif itu dari Purwokerto. Apakah inventornya adalah dosen pendamping? Sebab misal pernah memiliki beberapa riset alat kesehatan dan sudah pernah dilakukan berapa riset alat tersebut dan peluang komersialisasi. Silakan Ibu, jadi seperti tadi, teknologinya bisa berasal baik dari internal kampus maupun dari luar kampus. Yang paling penting adalah inventor harus memberikan konsen atau persetujuan bahwa invensinya dijadikan studi kasus oleh mahasiswa KBMK yang mengikuti KBMK. Begitu ya Ibu. Mohon maaf ini Pak Hanif mungkin ya melalui chat. Jadi silakan walaupun invensinya di luar dari kampus, tapi yang paling penting adalah harus apa namanya harus mempunyai persetujuan dari inventor gitu. Gitu. Baik. Boleh bertanya, Pak? Oh, masih ada, silahkan. Pak, saya kan dosen elektro, jurusan komputer, dan saya itu mengajar mata kuliah kewirausahaan dan mengajar juga di prodi akuntansi keuangan pabrik. Apakah boleh saya jadi dosen pembimbing dan ketuanya itu dari mahasiswa AKP atau dari dosen elektro, Pak? Karena kami juga ada ngajar mata kuliah kewirausahaan, Pak. Itu aja pertanyaan saya. Oke. Mohon maaf ini Ibu atau Mbak siapa saya tidak terlihat di Saya screen. Ibu Mardiana, Pak, dari Politeknik Negeri Medan. Oke, Ibu Mardiana dari Polmed ya. Baik. Baik, Ibu Mardiana. Tadi Polmednya Ibu prodi mana, Ibu? Saya di prodi elektronika, kebetulan saya dosen Baik. kewirausahaan juga dan ngajar Baik. di akuntansi keuangan. Baik. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Nah, untuk dosen, pedoman KBMK 2025 hanya menyebutkan bahwa dosen pembimbing harus berasal dari perguruan tinggi di mana ketua tim berasal Bu Mardiana. Jadi Bu Mardiana, walaupun mungkin terdaftar di prodi elektro, tapi keahliannya diperlukan untuk membimbing mahasiswa, asalkan ketua timnya dari nomenklatur bisnis manajemen dan keuangan, dipersilahkan Bu Mardiana. Akuntansi boleh juga ya, Pak? Mahasiswa akuntansi bisa menjadi ketua tim KBMK, betul sekali Bu. Baik, terima kasih, Pak. Baik, baik Bu Mardiana. Baik, ini ada dari Poltek Bapak Mikail, ada pertanyaan lagi mungkin tambahan, silakan Pak. Pak, tadi saya sudah ngirim chat ke Bapak itu kontak personnya Bapak tadi yang pertama tadi dengan. Oh ya, baik Bapak Ibu,
materi sosialisasi dan panduan KBMK sudah diberikan oleh Mbak Rosa melalui chat. Silahkan semua ada di situ, termasuk juga kontak-kontak PIC, baik PIC System maupun PIC KBMK dari Belma, Bapak. Silahkan bisa di-download di situ. Baik Bapak, terima kasih Pak Sony. Baik, sama-sama Pak Mikail. Apakah masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak, saya kembalikan ke Mbak Rosa. Silahkan Mbak Rosa. Apakah sudah jelas Bapak Ibu? Rekan-rekan mahasiswa? Oh, masih ada Pak. Dari Universitas Brawijaya dengan ini Mbak atau Bu Ika ya? Bentar. Kami persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalan saya mahasiswa dari Universitas Brawijaya. Izin memastikan kembali, Bapak tadi sempat disebutkan kalau tidak salah mahasiswa yang mengikuti KBMK ini harus mahasiswa aktif seperti itu. Nah, saya tadi sempat terputus untuk batasannya itu apakah pada saat daftar harus terdaftar sebagai mahasiswa aktif atau waktu grand final itu masih harus tetap mahasiswa aktif seperti itu. Jadi batasannya itu di yudisium atau di wisudanya ya Bapak. Terima kasih. Baik, Mbak. Udah hilang dari saya. Dari UB ya tadi ya. Betul ya? Brawijaya betul ya? Oke. Em, apa namanya, saya tidak tangkap namanya tadi. Baik, Mbak Ika ya, Mbak Ika kalau dibaca di pedoman, yang pertama ketika operator memasukkan nama dan NIM harus terdaftar di PDDikti. Itu menjadi kewajiban saat pendaftaran tim bahwa mahasiswa tersebut masih aktif. Kemudian di dalam pedoman juga disebutkan pada saat pelaksanaan babak final, yaitu semifinal dan grand final, mahasiswa tersebut masih aktif masih pada status aktif, baik itu di PDDikti, terutama di PDDikti ya, karena acuannya di PDDikti. Jadi apakah yudisium atau sidang dan segala macam, apabila mahasiswa tersebut sudah dinyatakan lulus di PDDikti, maka mahasiswa tersebut diskualifikasi atau tidak memenuhi persyaratan administratif. Begitu ya Mbak ya. Jadi acuan kita bukan yudisium, bukan sidang, karena itu proses internal kampus ya. Jadi acuannya adalah nasional, PDDikti, status aktif, baik pada saat registrasi di tahap awal sebelum penyisihan, maupun sampai di pelaksanaan grand final di Oktober tadi. Rasanya tim dari UMN sudah menjelaskan tanggal bahkan ya 20, 21, 22, 23 begitu. Saat itu status si mahasiswa harus masih aktif. Begitu Mbak Ika. Semoga Baik menjawab Bapak, ya Mbak Ika. terima kasih Pak. Sama-sama. Silahkan dikembalikan lagi ke Bu Rosa atau mungkin ada yang resign lagi. Bapak Ibu. Terima kasih. Sudah. Sukses. Terima Untuk secara kasih. ulang yang ada di breakout room kami usahakan. Kami sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa yang sudah sangat semangat untuk hari ini. Untuk materi, silakan di-download, sudah kami kirim linknya. Sekian ya, Pak Sony juga sudah cukup ya Pak untuk hari ini. Sudah cukup. Terima kasih Mbak Rosa, Bapak Baik. Ibu sekalian. Kami tunggu submisinya untuk kategori komersialisasi riset dan teknologi tepat guna di KBMK 2025. Baik, terima kasih. Boleh leave Zoom Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu dan rekan mahasiswa.